Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Shalom. Kembali saya Mama Lea akan menjumpai Bapak Ibu Saudara yang kekasih, akan membagikan kebenaran firman Tuhan lewat Dapur Roti Hidup. Pada kesempatan yang indah berbahagia ini, saya akan membagi rahasia bagaimana supaya menang atas dosa kesombongan. Puji nama Tuhan. Sebelum itu kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkati setiap perkataan firman-Mu pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, sehingga boleh memberkati kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 24. Dan saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana rahasia menang atas dosa kesombongan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau tentang dosa kesombongan, ini adalah dosa yang pertama yang mengakibatkan manusia dan malaikat itu jatuh ke bumi. Yaitu pertama itu dosa kesombongan, dan kedua adalah dosa iri hati. Dan saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan rahasia bagaimana supaya kita menang atas dosa kesombongan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau berbicara tentang kesombongan, semua manusia yang ada di kolong langit ini mempunyai sifat kesombongan ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Baik itu nampak atau tidak, atau terselubung, setiap manusia itu ada dosa kesombongan. Tetapi firman Tuhan berkata, puji nama Tuhan, di sini dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Puji nama Tuhan. Kalau berbicara tentang kebijaksanaan, Bapak Ibu Saudara kekasih, tentu adalah berbicara tentang bagaimana orang-orang yang pintar. Amin. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berhikmat. Puji nama Tuhan. Semua orang ingin meraih bagaimana dalam kehidupannya supaya memperoleh kebijaksanaan. Ada yang sampai dengan meraih cita-cita dengan sekolah yang paling terakhir, yang paling tinggi gelar. Puji nama Tuhan. Dan ada yang belajar secara otodidak, yang membaca buku dengan banyak-banyak walaupun dia tidak sekolah sekuler. Dan begitu banyak cara manusia untuk memperoleh kebijaksanaan atau hikmat itu, Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan kita melihat bagaimana kalau kebijaksanaan itu sangat bermanfaat bagi setiap manusia. Kita lihat Yusuf, karena bijaksana dia mampu menjadi orang nomor 2 di Mesir. Sehingga kebijaksanaan ini, Bapak Ibu Saudara kekasih, ingin diraih oleh semua orang yang bijaksana tentu. Amin. Orang yang pintar ingin lebih pintar dan lebih bijaksana. Dan di sini dikatakan pada ayat yang pertama, Tuhan katakan begini. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Puji nama Tuhan. Di sini Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, mengingatkan janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Puji nama Tuhan. Tuhan katakan jangan bermegah. Berarti jangan berbangga dengan apa yang kita dapatkan, yaitu kebijaksanaan, kepintaran, amin, hikmat. Dan kadang Bapak Ibu Saudara kekasih, itu yang membuat kita jatuh dalam dosa kesombongan. Karena terlalu pintar, terlalu berhikmat, sehingga kita memandang remeh orang-orang yang kadang kurang berpendidikan, yang tidak sekolah, atau bahkan bodoh sekalipun. Itu orang-orang yang berhikmat, berbijaksana, yang pintar itu sudah terjebak di dalam dosa kesombongan. Dan Tuhan katakan pada ayat yang pertama ini, Tuhan bilang jangan bermegah karena kebijaksanaan. Puji nama Tuhan. Amin. Setinggi
sehebat, sepintar ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki, sebaiknya itu bermanfaat bagi orang. Amin. Bukan menjadi kebanggaan dalam kehidupan kita sehingga menjadi sesuatu menjadi kebanggaan. Sampai Tuhan bilang jangan bermegah. Amin. Puji nama Tuhan. Dan di sini di ayat kedua dikatakan begini, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Puji nama Tuhan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih, ada orang-orang yang tertentu yang mempunyai ambisi, ingin meraih sesuatu yang sampai puncak, yaitu apa? Power, kekuatan. Amin. Sehingga bisa juga berkuasa atau dengan segala macam cara memperoleh kekuatan itu. Amin. Dan Tuhan katakan, Bapak Ibu sedang kekasih, di sini apa? Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Dan Tuhan tidak bosan-bosan memperingatkan dalam kehidupan kita setiap orang percaya bahwa jangan bermegah dengan kekuatan. Amin. Sesungguhnya kekuatan kita adalah milik Tuhan. Amin. Kita serahkan kepada Tuhan bahwa kekuatan Tuhan berikan dalam kehidupan kita setiap pribadi. Orang yang tergolong orang kuat itu apa? Untuk melindungi orang-orang yang lemah. Amin. Untuk mengayomi orang-orang yang tidak berdaya. Bukan untuk dijadikan sesuatu untuk dibanggakan. Amin. Dan Tuhan katakan jangan bermegah dengan kekuatan yang ada, tetapi marilah kekuatan kita miliki, power yang kita miliki itu untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Dan pada yang ketiga Tuhan katakan begini, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Puji nama Tuhan. Ini ayat yang paling penting ya Bapak Ibu saudara kekasih, karena setiap manusia yang ada di kolong langit ini semuanya pengen kaya. Amin. Manusiawi ya Bapak Ibu senang kekasih. Kalau semua orang yang ada di dunia ini berlomba-lomba ingin menjadi kaya. Puji nama Tuhan. Tetapi Tuhan katakan di sini janganlah bermegah. Amin. Orang kaya janganlah bermegah karena kekayaannya. Puji nama Tuhan. Tuhan katakan, Bapak Ibu senang kekasih, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan kekayaan yang ada padamu. Itu terdapat dalam Mazmur, kalau tidak salah dalam Amsal. Amin. Amsal 3 atau ayat berapa itu terdapat, layanilah Tuhan dengan kekayaanmu. Jadi Tuhan memberikan kekayaan dalam kehidupan kita bukan untuk kita kesombongan, untuk kita bermegah, untuk menjadi kebanggaan, tidak. Tuhan katakan jangan bermegah karena kekayaan. Dan orang Tuhan, dan di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu senang kekasih, orang kaya itu banyak ditegur. Kalau kita mau baca dalam perjanjian baru, orang kaya banyak ditegur Tuhan. Amin. Jadi waspada bagi orang-orang kaya, karena kadang-kadang kesombongan itu timbul dari mana kita sudah menjadi kaya. Dan Tuhan katakan jangan bermegah. Amin. Apabila engkau kaya, jangan bermegah, tetapi hendaklah kekayaan itu untuk bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Sehingga kita tidak terjebak di dalam dosa kesombongan. Puji nama Tuhan. Dan di sini Tuhan katakan untuk bagaimana supaya kebanggaan kita itu, untuk bagaimana supaya istilahnya kesombongan positif itu boleh nampak dalam kehidupan nampak dalam kehidupan kita, dan itu direstui Tuhan. Tuhan katakan begini Bapak Ibu saudara kekasih,